Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmah, iradah dan inayah, sehingga pada malam hari ini Allah ringankan langkah kita untuk memenuhi panggilan kumandang azan maghrib untuk melaksanakan ibadah harian kita, sholat maghrib berjamaah, dan sejenak menahan diri menunggu waktu isya. Kita akan isi dengan berdiskusi tentang ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah demi membekali amal soleh kita. Salawat teriring salam semoga tercurah atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pada saat ini kita baru saja berakhir dari Yaumun Nahar atau hari tasyrik. Kemarin hari Sabtu, berarti untuk kesempatan melaksanakan kurban sudah berakhir. Kalau masih ada yang mau nyembelih, boleh-boleh saja, cuma bukan kurban, hadiah biasa aja. Maka kalau harus dikasih judul pada malam hari ini, saya ingin mengangkat firman Allah surat ke-9, surat At-Taubah ayat 36, yaitu ada 4 bulan dari 12 bulan itu yang Allah muliakan. Nanti lebih sedikitnya lagi, dari 4 itu kita hari ini saat ini berada di bulan Dzulhijjah tanggal 15. Apa keutamaan ibadah di bulan Dzulhijjah itu? Walaupun kita sama-sama tahu yang pokok itu adalah al-hajj, haji. Apa salahnya kita juga mengilmui tentang ibadah haji itu? Walaupun kata
emak saya mah bahasa Sunda Pak, nggak ada pikalemengen bikin ongkos naik hajinya karena mahal gitu. Iya emak saya. Tetapi walaupun tidak ada bayangan tentang ongkosnya itu, ilmunya mah wajib dan kudu kita teh tahu dan bisa. Jadi nanti saya sedikit, walaupun saya sendiri belum haji, jadi yang ngajarin Bapak haji harus kudu haji dulu, ilmunya aja dulu. Yang kedua, di bulan Zulhijjah ini kurban. Nanti kita coba cross check kurban yang barusan saja berakhir kemarin Sabtu itu sudah mendekati enggak kepada apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul atau belum. Kalau belum, mari kita tingkatkan sehingga tahun depan kalau kita panjang umur melaksanakan kurbannya sesuai ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diperbaiki, jangan ngaji bab tentang kurban itu sebulan lagi mau bulan haji baru tuh si ustadz yang di sini disuruh ngejelasin tentang gimana kaifiat tata cara kurban yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Jangan, seharusnya dari hari ini sampai ketemu kita ilmui gitu. Mari kita akan coba dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatus syuhur indallah. Sesungguhnya hitungan bulan Allah itu isna asyara syahron, ada 12 bulan. Jadi nanti kalau lagi di rumah ada waktu, cek tuh surat At-Taubah ayat 36. Jadi sesungguhnya hitungan bulan dalam Islam itu ada 12 bulan. Arba'atu hurum, ada 4 bulan yang Allah muliakan, yang Allah istimewakan. Bulan apa saja itu tidak dilanjutkan oleh Allah nama-nama bulannya. Apakah bulan Muharram, apakah bulan Safar, apakah bulan Jumadil Awal. Keempat itu adanya di hadis Nabi. Maka Kanjeng Nabi di dalam hadisnya itu, inna zamanu qadis tadaru kahayati yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya waktu telah berputar, kata Nabi Muhammad, sebagaimana mestinya, yaitu perputaran antara langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahron. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha, nah baru disebutkan oleh Nabi, di antara 12 bulan itu arba'atu hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan gitu. Nih baru penjelasannya 4 bulannya itu, nama-nama bulannya itu oleh hadis Nabi. Kalau ayat Quran aja tadi cuman menginformasikan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, diistimewakan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Apa aja itu? Salah satu mutawaliyatun, ada 3 bulan berurutan. Tapi apa saja yang berurutan itu? 1 Dzulqa'dah, berarti Dzulqa'dah itu bulannya adalah bulan ke-11. Kalau Zulhijjah bulan ke-12 gitu.
Setelah itu adalah Wadul Hijjah, bulan ke-12 Dzulhijjah. Yang ketiganya wal Muharram, bulan Muharram. Jadi Muharram itu bulan 1 kalau kita mah Januari gitu. Jadi yang berurutan itu 11, 12 Atu gitu. Salah satu mutawalian, yang 3 ngademet. Tapi yang 1 jauh nyampe ke Bitung Kali gitu. Apa? Warajabun mufaradul ladzi baina Jumadas wa Sa'bah adalah bulan Rajab. Nah, dari dalil ayat ini, Qur'annya surat At-Taubah, hadisnya hadis Bukhari Muslim, maka dari 4 bulan itu saya hanya ingin menjelaskan dengan waktu yang ada adalah bulan ke-12, bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Apa yang dilakukan ibadah-ibadah, baik langsung tuntunannya dari Allah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempraktekannya di bulan haji sudah jelas, yaitu adalah haji. Nah, kalau kita lihat ayat Al-Quran yang memerintahkan haji, walillahi hijjul baiti manis taqo'a ilai sabila, itu di surat Al-Baqarah. Berarti haji itu diwajibkannya bagi orang yang mampu. Nanti kriteria mampunya apa itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengurai batasan mampu itu. Nah, selain haji ada yang namanya kurban di bulan apa? Dzulhijjah. Mana ayat Quran yang memerintahkan, menganjurkan bahwa kita kudu korban? Yang lebih umum para ustadz lewat mimbar ini, lewat pengajian para kiai YouTube itu umumnya cuma 1, 2, 3 yang disampaikan. Tapi karena sekarang zamannya zaman canggih, diklik ternyata ada 71 ayat Al-Quran yang menerangkan itu kurban. Coba kita mataunnya fasolli li rabbika wanhar, itu wae. Padahal ayat-ayat yang lain banyak. Hadis nabinya yang menganjurkan supaya kita kurban ada berapa? 108 yang baru saya baca, baru baca doang itu, Pak. Belum diilmu nih. Ada 108. Masya Allah kata kita. Banyak ternyata. Bagaimana supaya ibadah kurban tahun depan itu jangan atau kausar saja. Karena ini mesinnya Al-Kausar, jadi udah mesinnya korban berarti ini. Ayah sabaraha kamari di sini sapinya. Sapinya 2, kambingnya kebo 2, kambing 26. Wah, kambingnya 26 ini pantesan pada gereng-gereng semua, makan torpedonya semua ini. Berarti udah keren jamaahnya, udah hebat. Ya, tapi ini mah informasi doang, ngobrol doang. Karena medsos hari ini benernya jeung bohongna alias hoaknya itu 80%. Kalau di Jawa Tengah itu ada satu desa
penduduk kakaknya 72, tapi hewan kurbannya 148. Keren gak itu? Keren. Berarti kok susah-susah sapi-sapian tuker aja, dipotong sendiri gitu kan? Orang-orang rumahnya cuma 78, yang kurbannya 100, 2 ekor. Berarti tuker udah, daripada capek-capek sembelih udah tukerin aja. Sapi situ saya tuntun, sapi saya situ. Coba, keren itu. Kenapa? Artinya dia paham bahwa kurban itu adalah ungkapan rasa syukur kita atas nikmat Allah. Jangan 1 bulan baru, aduh, 20 hari lagi Idul Adha, haji enggak, kurban enggak. Gimana caranya? Dari hari ini berapa hari lagi? 360 hari lagi. Kalau 1000 udah nggak ada yang nggak kurban semua itu, Pak. Jadi perintah anjuran supaya berkorban, jangan woro-woronya sebulan mau Idul Adha. Dari sekarang, biar apa? Ekonomi umat bergerak. Dikumpulin 1000. Kalau warga di sini ada 200 orang, berarti 200.000 sehari. Siapa di sini yang putus dari perusahaan yang nggak kerja, tuh kasih modal biar nasi wudhu 200.000. Hidup kan? Ini uang siapa? Uang yang mau korban. Entah kau kembalikan, bukan uang saya, bukan uang musola, bukan uang masjid, uang orang. Dikembalikan, Pak. Dia numpang hidup dengan nasi wudhunya, dia juga akan berkorban. Itu sehari 200.000. Coba kalau masyarakatnya di sini ada 300.000 orang, kakak 300.000, sebulan 300, 3 kali 3, 9 juta setahun. Tuh, itu ekonomi umat. Jangan Indomaret aja yang dibelanjain mahal pamar. Emang punya siapa itu? Oh iya ya, kalau dipikir-pikir mah iya juga gitu. Ya tinggal Pak Ateng aja lah dengan yang lain, silahkan itu mah. Jadi tidak akan berat kambing yang harga 4 juta, 3.500.000 kalau dihadapinnya 1 tahun. Tapi kalau 1 bulan, saya yang ngomong ini nggak bisa, Pak. Makanya saya itu tadi, caranya supaya saya tiap tahun bisa, saya ada kaleng hadiah kongguan dari Torabika, saya bungkus taruh di meja ruang tamu. Anak saya, saudara saya yang ada kembalian parkir di Indomaret, masukin di situ. Begitu dibuka paling nambahan 200, 300, dapat itu patungan sapi 4 juta dengan yang segitu aja ke anak-anak saya semua. Kenapa? Tadi karena dalam hadisnya, barang siapa yang punya kelapangan untuk berkurban, tidak dia berkurban, kata Nabi, jangan kau dekat-dekat tempat sholatku. Lapang, Pak, bukan kaya perintahnya. Jadi perintah kurban itu bukan orang kaya mampu kayak haji tadi, bukan. Kalau haji, walillahi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Kalau kurban, barang siapa yang ke lapangan. Lapang itu adanya di sini. Hati, kalau kata hati 1000 itu kecil, ya udah 1000. Tunggu tahun depan bisa. Makanya ada benarnya juga itu di Jawa Tengah itu, yang kakaknya sekampung cuma 87, tapi kurbannya 187. Satu rumah berarti 2 ekor itu dombanya. Keren kan? Nggak membebani kita.
kewajiban kita untuk bayar sekolah, untuk bayar listrik, bayar PAM, bayar WiFi, bayar itu tetap jalan, tapi ini nggak keganggu untuk taat kepada Allah. Cobalah merenung, kita ngaji-ngaji walaupun mau tafsir aja yang gitu aja nggak bisa mempraktekkan kita kadang-kadang keren tafsirnya apa dulu kasir, padahalnya apa ini yang kecil itu kita nggak bisa mempraktekkan. Gitu sederhana aja. Dia habis bikin nasi uduk ulang, 1.000 sini buat kurban. Sama kita kadang-kadang kalau gopean kembalian itu dilemparin begitu aja, masukin ya. Mudah-mudahan kita begitu. Berarti kurban bukan orang kaya, tapi orang yang lapang. Masa sih kalau punya uang 10.000 bagi 1.000, orang tua ngamen aja kita kasih 2.000 malah masih gitu ya. Sederhana aja. Oke ibu para jemaah, saya sedikit walaupun saya belum haji tapi minimal saya mengajak diri saya dan para jemaah, karena adalah di bulan Dzulhijjah ini ada keutamaan ibadah. Yang pertama adalah haji itu waktunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kapan. Yang lama itu ngantrinya kalau melaksanakan ibadah hajinya 8, 9, 10, 11, 12, 13, cuma 7 hari selesai pak ibadahnya. Duitnya sabar-gaber puluhan juta, ngantrinya 15 tahun saya belum berangkat pak. Saya orang, mohon maaf ini korban yang seharusnya tahun ini saya berangkat pak. Kalau bapak ingin tahu saya sampaikan dulu nih pak berita duka ya. Tahun ini negara kita memberangkatkan jemaah haji itu 221.000. Untuk Banten dibandingkan tahun yang lalu naik 200 orang, 9.192 orang. Kabupaten Tangerang tahun dulu cuma 920, sekarang tahun ini 2.090. Berarti naik 190 orang. Ya. Nah, Bapak juga harus tahu yang gagal berangkat se-Indonesia itu adalah 1.169. Ya, 1.169. Ada yang udah selamatan, udah packing, pokoknya udah, waduh, selesai aja. Banten itu ada 420 orang yang gagal. Kabupaten Tangerang yang gagal berangkat tertinggi se-Provinsi Banten, 214. Kota Tangerang 106 orang yang tidak berangkat termasuk saya, karena saya masih KTP-nya Kota Tangerang. Seharusnya saya berangkat, cuman untung saya nggak woro-woro, nggak bilang-bilang ke tetangga, ke teman dekat dulu, enggak pak. Saking ya ibadah sih ibadah, tapi ada emosinya juga pak. Kita ngantrinya lama gitu ya. Kita 11 orang. Apa kalau ngontrol, kalau bahasa saya ngontrol, nyamperin itu ke kantor Kemenag Provinsi. Kita ngamuk di sana, alhamdulillah diketemukan pak oknumnya. Jadi kalau di tahun ini ada yang pasangan misalnya suami istri wafat satu, itu dari belakang nyalip set 2 orang gitu. Ya yang saya kan mundur seharusnya, bukan naik, saya kan kedorkan ke bawah, saya bukan naik. Jadi sekarang posisi saya harusnya berangkat tahun ini adanya di 2029. Tapi ketanggap pak, lumayan itu, selain diberhentiin dikandangin, termasuk
kepala kabagnya di Kemenag Provinsi dikandangin. Ya, kita mau ribut Pak Magur segitu aja. Jadi paling banyak Kabupaten Tangerang, tapi ada kabupaten seprovinsi Banten yang alhamdulillah berangkat semua, nggak ada yang gagal. Kabupaten Lebak sama Cilegon. Yang lain kena semua. Kena semua itu ya. Tadi yang terbanyak adalah Kabupaten Tangerang. Jadi kita ya harus tahu lah, walaupun berangkatnya kapan dan kapan, saya juga istighfar. Jangan-jangan ongkos yang saya titipkan ke sana ada yang tidak steril dari kehalalan. Saya istighfar dosa apa? Saya pikir-pikir, perasaan itu benar-benar keringat. Ya menurut kita, tapi kenyataannya kalau kita nggak istighfar gitu Pak, ngamuk Pak. Kita 16 orang menghadap ke sono, padahal yang di itu kan 400-an, cuman yang ngambek itu termasuk saya hanya 16 orang. Dengan 16 orang itu kami bisa menyeret pelakunya itu. Itu aja Pak ya. Jadi tetap kita berusaha agar senantiasa kita mencoba mempelajarinya. Maka saya sedikit misalnya ya minimal tahu kita rukun haji, minimal tahu kita sunnah haji, minimal kita tahu ketika kita pada waktunya berangkat, walaupun misalnya belum ada, tadi bahasa orang tua saya, nggak ada pikelemengen, nggak ada duitnya kemana. Tapi kalau toh Allah sudah memanggil Pak, saya ngajar ngaji di Mekar Bakti 2, ada sekolah alam tuh, kosong ada masjid. Kerjaannya tuh apa? Kopi keliling pakai motor di Citra. Pada satu hari dia lewat perumahan Citra yang rumahnya itu 1,5 M. Kompleknya, harga rumahnya. Ditegurlah oleh sama bapak si tukang kopi itu, diajak, padahal dia nggak pernah masuk keliling ke situ, mah nggak pernah. Kenapa? Yang namanya tukang kopi keliling kan cuma di tempat-tempat itu aja. Sini, di rumah saya ada tukang lagi ngerjain rumah saya tuh, 5 orang. Istri saya kerja, setiap hari kamu kasih tuh kopinya. Dia mau berapa kali ngopinya? Ih, keren Pak. Terus selesai itu pembangunan 5 bulan. Coba kamu Islam Pak. Suka ngaji? Suka. Siapa gurunya? Ustadz Ano. Ternyata si bapak itu adalah jamaah Sakini. Ih, kalau gitu kamu, saya berangkatkan haji. Berangkat Pak, tahun ini kemarin. Giliran gurunya kagak diberangkatin kata saya. Ya itu rezeki. Dalam hati doang, nggak ngomong, ke dianya mah enggak. Dasar lu rezeki lu, kata kita kan bahasa orang sini. Memang nggak gimana. Berangkat Pak. Tuh, makanya kita, nah ketika berangkat, Ustaz, saya mau les apa? Saya diberangkatkan haji. Saya belum tahu gimana katanya. Kalau ngaji, ya Ustaz kan jarang nggak pernah ngebahas haji. Ya malu saya berangkat ngomongin haji, nggak haji kan kata orang dia, lu ngebohong, kan gitu. Ya kalau misalnya kayak gini Pak, Bapak cerita bagaimana indahnya Taman Mini. Kita ke sono aja pikniknya, pokoknya hebat. Padahal belum ke Taman Mini. Kata orang sudah saya denglu, kan gitu. Karena sama, jadi saya bilang, aduh ternyata salah saya. Sampaikan aja waktunya secara ilmunya gitu, minimal rukun, syarat sah, macam-macam haji gitu. Minimal itu kita paham. Jangan kita mau berangkat baru kelepek tuh
Akhirnya walaupun Departemen Agama sekarang udah Departemen Haji ngadain apa? Manasik. Udah mah orangnya banyak, dia lari ke sana, lari ke sini ke sini. Itu apa namanya tadi? Nggak tahu, mau disuruh gitu. Coba. Udah mahal-mahal apa bayarnya? Masya Allah. Ibu udah ada yang haji? Belum? Oh, sama dengan saya kalau begitu. Oke, kita coba Bu, ya kita coba aja. Mohon maaf, mohon izin kepada jamaah. Tadi kita hanya membahas keilmuannya saja. Jadi yang namanya kita dari rukun haji dulu. Rukun haji ada 5. Ada berapa Bu? 5. Kayak anak TK jadinya saya. 1 ihram. Apa tuh ihram? Bu, nggak tahu. Sama saya juga baca doang di sini, Bu. Ihram itu adalah mengenakan pakaian putih tidak berjahit, langsung kita niat. Nah, kalau orang Muhammadiyah niatnya itu di hati saja. Tapi kalau di sini ada yang, Pak, saya mah harus dibantu oleh lisan. Nggak apa-apa Pak, izin Pak sama orang Muhammadiyah. Jadi niatnya itu kalau harus dilapalkan kayak mau sholat kan, kalau yang sudah biasa Allahu Akbar takbir aja. Tapi ada yang dari kecil kalau nggak dibantu usolli pada maghrib, saya nggak jadi nih sholat gitu ya. Itu jangan disalahkan. Orang udah berupaya, yang penting misalkan sholatnya ke sana gitu. Jadi dalam haji pun, apalagi nanti kalau manasiknya dengan yang lain, kita harus tahu. Nah Bu, niatnya nih, niat ihram, memakai tadi baju putih tanpa ada jahitan, berarti Bapak nggak pakai celana dalam. Gimana perasaan ya? Risi, kebetot orang, begitu. Iya, ketarik orang mana tuh? Saya sebutkan ada niat ihram itu adalah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat berhaji untuk ihram karena Allah. Atau sebutkan langsung pakai, berarti niat dalam hati saya niat haji, udah. Tapi kalau harus dibantu, ya bantulah. Jangan kita berdebat di situ. Ustaz kok ada kayak gituan. Ini bukan untuk berdebat, tapi tadi supaya termotivasi, mau mempelajari, mau mengilhami, mau mempelajari, itu aja. Yang nggak mau, yang nggak usah, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah berarti pakai baju ihram, pakai baju putih, sudah niat, berarti sudah memasuki waktu haji. Kapan itu dilaksanakannya? Tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau kita mah berangkatnya ada yang masih jauh, sebulan kayaknya udah berangkat, belum haji juga belum, udah berangkat. Jadi ibu harus tahu tadi 200 berapa? 21.000 itu kalau dibagi kloternya 24 kloter pemberangkatan 24 rombongan. Yang 12 kloter dari Indonesia, kalau Banten itu nggak usah ke Pondok Gede sekarang mah, di Cipondoh Pak, deket ya. Kalau dulu mah kumpul di kabupaten, di Masjid Al-Amjad, diberangkatkan nanti oleh Pak Bupati atau siapa yang mewakili, berangkat ke kita. Itu dulu ke Pondok Gede, sekarang mah ke Cipondoh. Dari Cipondoh itu 1 malam berangkat ke Soekarno Hatta. Tuh, dari Soekarno Hatta sampailah perjalanan di atas itu 4 jam atau lebih. Itu sampailah di Bandara King Abdul Aziz Arab. Kalau yang pertama dari kloter 1 sampai 12 itu turun dari pesawatnya itu dianterin dulu, dari situ naik
adalah darat atau bis, mobil ke Madinah. Sedangkan yang dari sininya berangkatnya adalah yang terakhir, 12 lagi yang terakhir, itu tidak ke Madinah dulu, dia adalah langsung ke Mekah. Maka nanti kalau sudah di tanggal 8 itu sudah mengenakan ihram dan baca niat tadi. Minimal gambaran itu. Nanti seperti apa di sananya ada pembimbingnya kita. Tapi itu oleh kita harus diilmui dulu. Gitu. Berarti ketika kita memulai sudah memakai baju ihram, sudah niat, maka pertama kali setelah kita ada di Mekah itu tanggal 8-nya adalah yang rukun haji yang kedua adalah tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Sekarang oleh kita apa doanya, wiridnya, bacaannya ketika kita memulai tawaf, baik itu tawaf yang sunnah atau yang rukun. Kalau yang sunnah itu belum waktunya haji, yang tadi datang udah mengelilingi Ka'bah, itu adalah dia namanya tawaf kudum, tawaf penghormatan kepada Ka'bah. Tapi kalau sudah tanggal 8 berarti sudah rukun hajinya itu, maka tawafnya bukan tawaf kudum lagi. Tawaf apa? Dia adalah tawaf ifadah. Tawafnya tawaf wajib, rukun, masuk ke rukun haji. Gitu. Maka bacaannya Bismillah Allahu Akbar. Dilanjutkan putaran ke-1, ke-2, 3 boleh dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu adalah bacaannya. Kalau nanti oleh Departemen Agama, saya sudah punya bukunya karena mau berangkat tadi, banyak nggak bakalan hafal itu. Ya, untung saya udah duluan, yang ini aja dulu katakan. Bu, paling bisa yang ada di buku petunjuk itu hanya satu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu aja. Gitu. Padahal tadi Bismillah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baru subhanallah, alhamdulillah. Kalau baru satu putaran balik lagi, gitu aja terus dibacanya sampai selesai. Udah kedorong-dorong orang, berebut orang, keinjek orang, kesikut orang. Nah, kalau kita baca apa? Nah, ngelawung bahasa orang Sundanya itu ya, gitu. Makanya itu yang tadi saya katakan, tawaf mengelilingi Ka'bah itu ada 3. Adalah tawaf kudum, penghormatan tadi yang belum waktunya haji. Kedua, tawaf ifadah, itu yang wajib, tidak boleh tidak. Kalau itu tidak dilaksanakan, tidak sah hajinya karena rukunnya hilang. Dan nanti ada tawaf wada, tawaf terakhir akan meninggalkan berakhirnya musim haji, kita pulang ke tanah air, tawaf lagi. Itu tawaf wada. Ya, gambarannya seperti itu supaya kita ada. Itu baru 2 tuh. 1 tadi ihram, 2 tawaf. Yang ketiga apa tuh yang ketiga? Yang ketiga itu adalah sa'i. Nah, sa'i itu lari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Marwah. Apa yang dibaca? Kalau anak-anak kita di TK oleh guru TK-nya itu adalah lafaz talbiyah. Tapi kita hari ini nggak punya kitabnya, tinggal klik aja di HP kita. Ketika sa'i Rasulullah SAW baca apa? Muncul. Tapi kalau lewat ngaji gini ada kitabnya khusus untuk itu,
bacaannya seperti apa. Ternyata Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan secara khusus doanya apa, bacaannya apa ketika dia sangi. Tapi guru-guru kita, TK kita juga itu bukan sembarangan. Dari ulama-ulama fikih ada yang membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak. Terus itu karena anak-anak kecil. Apakah kita juga boleh baca itu? Boleh, cuman itu menurut ulama. Kepada nabinya, Nabi nggak baca itu gitu. Tapi baca apa Nabi? Ternyata Nabi membaca ketika sa'i pertama kali adalah nabda'u bima bada'allahu bih. Kami memulai dengan apa yang Allah telah mulai. Itu bukan doa, tapi itu ucapan Nabi yang oleh ulama disebutnya niat mau sa'i gitu. Tapi selama 7 kali lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah, Nabi ada satu hadisnya seperti kita takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada hadis yang segitu, ada yang hadisnya dilanjutkan setelah itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Ada yang seperti itu. Itu hadis Nabi, supaya bacaan sang itu juga tidak salah kalau anak-anak kita adalah talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Tetapi kalau Nabi adalah takbiran seperti takbirannya kita ketika malam takbiran. Cuman dilanjutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacaan saya. Berapa kali baca itu? Selama 7 lari-lari kecil itu tidak berhenti gitu. Berarti ke satu apa tadi Bu? Ihram pakai baju dan niat baju putih tidak berjahit. Kedua, tawaf adalah mengelilingi Ka'bah. Berapa kali? 7 kali. Ketiga, sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Sekarang yang keempat, berarti udah 3. Yang keempat itu adalah apa tuh Bu? Yang keempat itu adalah wukuf di Arafah. Itu adalah puncaknya rukun haji. Wukuf di Arafah itu adalah berdiam diri seluruh jamaah haji, tidak ada yang tertinggal satupun. Mereka berkumpul di padang Arafah. Apa yang dibaca? Karena nanti ada khutbah dengan bahasa Arab. Kita nggak ngerti, tetapi kita tidak boleh berisik. Boleh kita juga adalah beristighfar, memohon ampun dengan bahasa kita sendiri. Nabi mengajarkan la ilaha illallah, astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi kalau nanti di tuntunan Departemen Agama, kalau sekarang Departemen Haji, itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu adalah selama sehari semalam
ketika wukuf di padang Arafah itu dibaca itu mengistighfari. Kalau kita mau orang Indonesia, ya Allah ampuni saya punya dosa sama orang tua, saya dosa, sebutkan doanya, mengistighfari, disebutkan yang astagfirullah, diingat satu persatu dosa kita. Nanti ada khutbah, mendengarkan khutbah itu seperti khutbah Jumat adalah tausiah agar kita memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak ngerti, dalam hati kita tidak boleh putus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang keempat. Sedangkan yang kelima, berarti rukun haji itu 5 adalah tahalul. Tahalul itu dicukur rambutnya. Hanya simbolisasi aja, boleh dicukur di sono. Biasanya kalau baru umroh ataupun haji, udah pada pulang udah pada botak-botak, atau mungkin nanti dicukurnya di rumah, dirapikannya. Tapi ada minimal 3 rambut yang harus diputuskan atau harus dicukurkan. Itu baru rukun haji. Tapi ibu, macam-macam haji, rukun haji, wajib haji itu ketuker. Kalau rukun haji tadi ada 5: ihram, tawaf, sa'i, wukuf, tahalul. Sekarang wajib haji berarti sesuatu yang tidak boleh kelewat atau tertinggal. Kalau wajib haji ada 4: 1 ihram, kedua mabit di Muzdalifah setelah wukuf tadi, yang ketiganya melontar jumroh, itu melemparkan batu, nanti ada simbolisasi itu namanya. Sedangkan yang keempatnya adalah tawaf wadah. Tawaf yang tadi yang pertama ada ibadah adalah dengan tawaf wadah, itu berarti tawaf yang memasuki kepada rukun haji. Berarti sah dan tidaknya haji tidak boleh ditinggalkan yang 4. Ihram tadi sudah, mabit adalah bermalam di Muzdalifah, sedangkan ketiganya melontar jumroh, yang keempatnya adalah tawaf wadah. Itu wajib haji. Sedangkan macam-macam haji, berarti ya, terakhir ini adalah macam-macam haji itu ada 3. Tadi kloter tadi itu kebagi 3. Ada haji tamatu, kita sudah ada di tanah suci tapi belum waktu haji, maka haji kita adalah umroh dulu, belum waktu haji, umroh dulu. Nah, itu namanya haji tamatu. Langsung ada yang namanya haji kiron. Haji kiron itu melaksanakan umrohnya berbarengan dengan haji. Biasanya itu kalau kloter dari Indonesia itu adalah dari kloter 10 sampai 20 itu bisa adalah hajinya kiron. Tapi kalau haji ifrad itu kloter terakhir, dia tidak sempat untuk melaksanakan umroh sehingga nanti melaksanakannya setelah haji. Jadi ada haji dulu baru umroh, ada umroh dulu baru haji. Tapi kalau haji dan umroh dikerjakan bersamaan, itu baru namanya haji kiron. Waktu jualah berarti rukun haji ada 5, wajib haji ada 4, macam-macam haji ada 3. Malam ini ulangi lagi, rukun haji ada, wajib haji ada, macam haji ada, karena udah isya. Gitu. Kalau mau nanya, saya belum haji karena ini adanya amalan di bulan Dzulhijjah berdasarkan Quran dan hadis Nabi. Apa keutamaannya di bulan Dzulhijjah itu adalah haji dan kurban. Tadi kurban disampaikan bukan untuk orang kaya, tapi yang lapang hatinya.
haji tadi sudah tahu rukunnya, sudah tahu wajibnya, sudah tahu macam-macamnya. Tinggal berangkat kita. Kapan? Menunggu panggilan Allah. Itu saja. Kalau memang biasa ada tanya jawab, berarti kita mundur waktu isanya 10 menit. Kalau tidak ada, ya syukur-syukur aja. Tapi kalau nggak ada jawaban, tanya jawab, saya seolah-olah kayak khutbah Jumat gitu. Jadi harus ada sebetulnya, jadi ada koreksi supaya jangan merasa benar aja. Padahal di sini ada yang lebih mumpuni tentang haji, udah yang apa gitu, walaupun belum berangkat gitu. Gitu. Monggo silahkan. Satu orang ke 2 orang gitu aja supaya seperti jangan seperti khutbah Jumat. Ada yang ditanyakan, Bu? Monggo. Gimana, Pak? Rukun haji. Rukun haji 1 ihram. Wajib haji itu ada 4. 1 ihram, udah berarti kan dari awal udah ada. Kedua, mabit malam di Muzdalifah. Jadi setelah kita selesai wukuf, itu semuanya jamaah menuju Muzdalifah. Harus nginep di sana, bermalam di sana adalah di satu tempat lagi. Semuanya untuk persiapan untuk melempar jumroh. Ada harus bermalam lagi karena menuju tempat berikutnya itu melempar jumroh adalah di Muzdalifah. Adapun jaraknya dari tempat wukuf ke Muzdalifah itu adalah perjalanannya itu adalah sekitar 2 jam. Ada arahnya yang nanti diitukannya ke sana, diarahkannya gitu. Ada. Kalau sakit kan sebetulnya tidak bisa berenang. Ya, itu makanya nanti ada hal-hal yang dari rukun atau wajibnya ada yang tidak terlaksanakan, ada itu yang namanya dam. Gitu ya, adalah harus bayar denda gitu. Kayak misalnya tadi salah satu rukun haji adalah misalnya tawaf. Padahal tawaf itu adalah rukun, tapi karena dia tadi datangnya waktu haji belum tidak keburu tawaf, cuman wukufnya aja, dia udah dapat yang wukufnya aja, tawafnya belum karena di pesawatnya atau apanya. Nah itu didam, bayarnya ada sekian, nanti ada aturannya itu. Pokoknya syarat haji, wajib haji atau rukun haji yang tidak dapat dilaksanakan sesuai tepat dan waktunya itu kena dam. Makanya kalau di Indonesia itu jamaah Indonesia rata-rata semuanya walaupun datangnya awal ke sono itu bayar dam. Gitu. Kenapa? Karena ngantrinya dorongannya itu mengejar waktunya. Gitu. Jadi kalau di KBHI itu belum apa-apa, padahal mungkin kita bisa melaksanakan haji dengan benar, tapi di sini sudah diminta untuk bayar dam dulu. Gitu, Pak. Pokoknya jamaah haji Indonesia itu dipersiapkan sampai kepada untuk damnya udah diminta duluan di tanah air, padahal belum ke sono. Baru setornya aja di Bukajit, untuk damnya 1 ekor kambing harga sekian, udah diminta. Mungkin kita 4-4-nya tadi dilaksanakan, nggak ada yang tertinggal, tetap aja uang mah kita bayar ke negara. Gitu. Itulah kurang baiknya, bukan jeleknya, kurang baiknya pengelolaan haji di Indonesia gitu kita gitu. Oke, mudah-mudahan Bapak enggak puas supaya nanti kajian lagi nanya lagi sama Ustadz, jangan satu aja. Karena tadi saya belum ke sono, Pak. Saya malu bener, tapi ini harus disampaikan sama kita, gitu ya. Oke, mudah-mudahan dengan yang sederhana ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita dipanggil oleh Allah, sehingga kita sempurnalah agama kita.
Mari kita tutup dengan sama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam